Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas tips dari Bapak Loh Keng Hong, yaitu bagaimana cara melihat wonderful company. Bapak Loh Keng Hong dalam suatu seminar pernah berkata, wonderful company adalah perusahaan yang kasnya banyak, hutang tidak ada. Dan wonderful company juga merupakan perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang besar, yang tidak pernah berubah-ubah atau dapat dikatakan stabil. Dalam seminar tersebut, ada 5 ciri emiten yang disebutkan sebagai wonderful company, yaitu memiliki valuasi saham yang murah, kemudian memiliki posisi kas yang cukup baik tanpa memiliki utang yang besar, dan mampu menghasilkan laba untuk melunasi hutang, kemudian memiliki tata kelola yang baik, serta menjalankan bisnis yang menjanjikan. Lalu seperti apa sih kriteria emiten yang Pak Loh Keng Hong sebutkan tadi? Yuk kita bahas. Yang pertama, valuasi saham yang murah. Saham dengan valuasi murah merupakan salah satu faktor penting dalam memilih saham bagi investor. Karena valuasi murah umumnya menunjukkan bahwa harga saham sedang dijual dengan harga yang relatif rendah dibandingkan dengan nilai aset, kinerja keuangan, dan prospek bisnisnya. Kemudian yang kedua, memiliki posisi kas yang cukup baik tanpa memiliki utang yang besar. Hal ini berarti memiliki cukup uang atau aset yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional tanpa beban hutang yang berlebihan. Hal ini mencerminkan stabilitas keuangan dan fleksibilitas, dan juga mengurangi resiko kebangkrutan, serta menunjukkan keberlanjutan keuangan yang baik. Dalam bisnis sendiri, tentunya hal ini dapat meningkatkan keyakinan investor dan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, mampu menghasilkan laba untuk melunasi hutang. Menurut Pak Loh Keng Hong, dalam berinvestasi saham, langkah terbaik adalah membeli saham perusahaan yang punya laba besar. Salah satu indikatornya, Sobat Pans bisa melihat dari return on equity yang rumusnya adalah laba bersih bagi ekuitas. Untuk menilai return on equity yang baik, bisa dilihat dari konsistensi pertumbuhan minimal dalam 5 tahun terakhir sebesar 10%. Semakin besar nilainya, maka akan semakin baik. Di Bursa Efek, Sobat Pans akan menemukan perusahaan yang memiliki return on equity kurang dari 1%, dan ada pula perusahaan yang return on equity-nya mencapai 125%. Jika Sobat Pans memiliki saham di perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar, maka sama halnya Sobat Pans seperti memiliki mesin pencetak uang. Karena harga saham erat korelasinya dengan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, harga sahamnya pun akan semakin naik. Begitupun sebaliknya, jika laba perusahaan kecil, harga sahamnya pun akan semakin rendah. Kemudian yang keempat, memiliki tata kelola yang baik. Menurut Pak Loh Keng Hong, tata kelola perusahaan yang baik merupakan aspek yang paling penting. Bila perusahaan dipimpin oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, maka semua keuntungan perusahaan akan habis. Bapak Loh Keng Hong juga menyebutkan cara menemukan wonderful company yang sesuai kriterianya cukup dengan metode sederhana, yaitu dengan melihat price earning ratio dan price to book value. Price earning ratio atau PER adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Laba bersih dalam hal ini adalah laba bersih per saham. Price earning ratio yang tinggi mengindikasikan investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan. Tinggi rendahnya price earning ratio ditentukan dengan membandingkannya dengan price earning ratio saham lain atau price earning sektor atau pasar yang sesuai untuk dijadikan perbandingan. Kemudian price to book value atau PBV, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga sebuah saham dari suatu perusahaan termasuk murah atau mahal dengan nilai bukunya atau book value secara relatif. Perbandingan rasio ini diperoleh dari nilai book value dari perusahaan tersebut. Untuk cara perhitungannya dapat dilihat di video sebelumnya yang pernah kami bahas ya Sobat Pans. Nah, selain itu, Pak Loh Keng Hong juga memberikan peringatan kepada para investor bahwa penting bagi mereka untuk mengetahui saham perusahaan sebelum membeli sahamnya. Beliau menekankan agar investor tidak pernah membeli saham tanpa membaca laporan tahunan. Karena dengan memahami laporan tahunan, investor dapat menemukan informasi rinci tentang perusahaan, termasuk struktur direksi dan manajemen, laba bersih, earning per share, kas, dan modal. Hal ini merupakan cara agar terhindar dari laporan keuangan yang manipulatif. Sobat Pans, dengan mempelajari laporan tahunan yang mencakup informasi terperinci tentang perusahaan mengenai jajaran komisaris dan direksi, laporan keuangan, dan tata kelola perusahaan, investor harus memiliki kesabaran setelah menemukan perusahaan yang diminatinya. Nah, itu tadi Sobat Pans, tips melihat wonderful company ala Bapak Loh Keng Hong. Dengan demikian, Sobat Pans dapat mempertimbangkan emiten mana yang akan Sobat Pans percayakan untuk tempat berinvestasi.
Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.